semua puskesmas yang ada di Sulawesi Utara itu sudah memiliki 1 unit USG. Iya, ada yang selalu lulus S1, S2, mereka tidak bekerja. Salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat, salam sukses bagi M-People sekalian. Kali ini kita jumpa lagi dalam MP Talk Manado Post di saat ini, dan luar biasa ini kami menghadirkan seorang wanita hebat. Jadi kenapa saya mengatakan wanita hebat? Karena beliau yang kami undang ini cukup lama juga, hampir 1 bulan kami coba dari tahun kemarin, dari Desember, dan di tengah kesibukan ibu ini di saat ini Januari, ibu bisa menyempatkan di tengah kesibukan untuk hadir bersama M-People untuk mendengarkan atau menjelaskan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek daerah. Jadi kenapa saya mengatakan wanita hebat? Karena Ibu Dr. Elvira Katuuk ini merupakan badan, belum dokter ya Bu? Amin. Tapi kalau saya mendengar Ibu mempresentasi ini lebih dari dokter. Jadi Ibu Elvira ini hebat karena beliau ini di balik rencana pembangunan provinsi kita, Provinsi Sulawesi Utara. Jadi untuk rencana pembangunan baik jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang itu di saat ini Ibu Elvira yang menyusun, dan tim, tentu saja ada tim. Karena Ibu Elvira ini kepala badan perencanaan pembangunan daerah. Hebatnya juga karena menyusun untuk jangka panjang. Karena di saat beliau kepala Bapeda ini kita lagi menyusun bagaimana menuju Indonesia emas dan juga sulut emas, yaitu di tahun 2045 ketika bangsa kita, negara kita ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia akan berusia 100 tahun ya Bu. Sehingga secara nasional juga mencanangkan untuk mencapai Indonesia emas di tahun 2045. Dan untuk menuju itu berbagai rencana pembangunan itu tentu harus dibicarakan jauh-jauh hari. Dan ini sudah dibicarakan sejak tahun 2024 ya Bu, kalau nggak salah. Karena itu sekitar 20 tahun ke depan itu kita akan mencapai apa yang dinamakan Indonesia emas. Sehingga M-People harus sama-sama kami juga dari Manado Post penting untuk mengetahui apa rencana pembangunan yang telah disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk Sulawesi Utara, untuk memajukan Sulawesi Utara dalam menunjang pembangunan nasional. Karena kalau seluruh provinsi itu maju, otomatis secara keseluruhan, secara nasional, bangsa dan negara kita ini akan maju. Sehingga seluruh daerah ini harus berlomba-lomba untuk menopang rencana pembangunan jangka panjang nasional yang sudah disusun, sudah disosialisasi oleh Bappenas, sehingga seluruh provinsi juga sudah menselaraskan rencana pembangunannya. Dan di Sulawesi Utara ini yang paling mengetahui itu, yang maha tahu ini bukan siapa-siapa, tapi Ibu Elvira Katuuk, seorang Sri Kandi ini wanita hebat dan sangat pintar. Dan karena saya beberapa kali hadir di pemaparan beliau, sebentar nanti Ibu Elvira akan menjelaskan panjang lebar. Kita menyapa dulu Ibu Elvira. Selamat siang menjelang sore Ibu. Gimana Ibu kabar? Selamat siang Pak Tommy. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Ibu, saya tahu sangat sibuk ya menyusun ini, sudah hampir 2 tahun kalau nggak salah, atau 1 tahun ya menyusun rencana pembangunan. Iya, 1 tahun. 1 tahun ya. Ada tim juga. Jangka
panjang. Nah, gimana Ibu bisa membagi waktu ini menyusun ini kan pasti bukan hanya 1-2 jam menyusun ini, pasti satu hari bisa berjam-jam ini duduk bersama tim satu meja. Jadi dalam kurang lebih memang itu 1 tahun. Sesuai dengan tahapan yang diatur di peraturan perundangan. Harus melewati kurang lebih 5 tahapan besar. Mulai dari persiapan sampai pada penetapan lewat peraturan daerah. Jadi mulai dari tahapan persiapan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan RPJPD, kemudian ada rancangannya, kemudian musrenbang. Setelah musrenbang, kita masuk dalam tahapan penetapan melalui peraturan daerah. Karena kalau RPJPD aturannya ditetapkan dengan peraturan daerah. Jadi dalam tahapan 5 tahapan besar itu terdiri dari juga berbagai tahapan. Tahapan kecil. Ya, konsultasi publik, FGD mulai dari awal. Karena yang kita lakukan awal ketika di masa persiapan itu penyusunan tim penyusun, kemudian pengumpulan data dan informasi. Di antaranya adalah evaluasi RPJPD sebelumnya, yaitu tahun 2005-2025. Jadi itu tahapan yang pertama, sehingga memang untuk jangka panjang periodenya 20 tahun. Jadi tahapannya memang, karena memang aturan Undang-Undang 23 mengatakan bahwa sebelum RPJPD yang sementara berlaku itu selesai, 1 tahun sebelumnya sudah harus melakukan penyusunan rancangan awal. Jadi kita mulai dari 2024 karena berakhir 2025 untuk RPJPD 2005-2025. Nah, jadi itu apa ini ya? Tiga rancangan ya yang disusun dari beberapa tahapan tadi ya. Iya, mulai dari rancangan awal. Pendek untuk 1 tahun ya. Oh, nanti menengah, panjang 5 tahun dan 20 tahun. Jadi kalau sesuai dengan Undang-Undang 25 tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dokumen perencanaan kita punya 3 jenis sesuai dengan periodenya. Yang pertama adalah rencana pembangunan jangka panjang, nasional maupun daerah, 20 tahun. Itu 20 tahun. Ditetapkan dengan peraturan daerah. Kemudian dijabarkan dalam setiap 5 tahun. Jadi 1 RPJPD itu terdiri dari 4 RPJMD. Sesuai dengan periode kepemimpinan kepala daerah. Sama presiden kepala daerah. Itu jangka menengah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah. Kemudian jangka menengah yang 5 tahun ini dijabarkan setiap tahun. Yang disebut dengan rencana kerja pemerintah daerah atau biasa kita RKPD. Begitu. Jadi ada 3 dokumen perencanaan yang disusun yang betul-betul harus selaras. Harus selaras di provinsi, kemudian juga mempedomani dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang ada di pusat. Nasional, RPJPN, RPJMN dan RKP. RKPN. Jadi kalau RKPN dia nggak pakai N di belakang, tinggal RKP karena rencana kerja pemerintah. Pemerintah saja. Berarti pemerintah itu adalah pemerintah pusat nasional. Berarti kalau dulu kan saya sempat zaman pemerintahan Soeharto ya, itu ada istilah repelita itu ya. Iya, ada repelita. Iya, GBHN. Iya, begitu. Jadi bahkan kalau nggak salah di zaman Presiden Soeharto waktu itu ada yang target dari Bapak Presiden Soeharto waktu itu kalau nggak salah Indonesia menuju tinggal landas ya. Iya, tinggal landas. Itu tercapai atau enggak itu waktu itu? Waktu itu memang saya juga belum masuk ada dalam proses pemerintahan. Masih mahasiswa. Waktu itu masih sekolah. Di indikator-indikator yang disampaikan waktu itu kalau saya belajar waktu itu
dengan dari pemberitaan Ya. itu tercapai. Kemudian berarti mundur lagi. Kalau sudah tinggal landas Tinggal berarti itu landas, kan tahapan ya. Ada 5 tahapan itu berarti setelah tinggal landas itu kan sudah. Iya, ada beberapa indikator waktu kemarin itu kan maju. dari kemodernisasi kan kemarin itu. Iya. Jadi dari industri pertanian menuju ke industri pengolahan. waktu itu. Iya. Kalau ini sudah itu kan tercapai. Waktu itu kan dilihat dari waktu itu ada industri Murtanio ya, yang kapal, yang artinya sudah ada kemajuan. Habibie itu ya, iya, betul. Memproduksi pesawat terbang. Jadi salah satu indikator bahwa sudah naik ke level industri. Yang ada kalau Rostow ya kalau nggak salah saya baca bukunya teori pembangunan ekonomi ada 5 tahap ya Bu untuk suatu negara, satu bangsa untuk mencapai kemajuan ya. Iya. Nah, ya tahap paling rendah itu kan masyarakat tradisional. Yaitu masyarakat yang masih menggantungkan penghasilan kehidupan itu dari bercocok tanam. Berarti menjadi petani dan lain sebagainya. Di Indonesia kan cukup lama juga tuh. Iya, agraris memang kan. Kalau daerah kita itu masih seperti itu ya? Iya, karena kan pembangunan suatu daerah harus berbasis pada potensi daerah. Oke, betul. Potensi daerah. Nah, Sulawesi Utara potensi unggulan ketika dari tahapan-tahapan yang dilakukan bersama dengan perguruan tinggi, akademisi dan swasta, memang unggulan kita itu masih di pertanian dan perikanan. Kemudian ditambah dengan pariwisata. Kalau untuk Sulawesi Utara. Tapi sudah mulai meningkat. Iya, jadi kan tahap pertama tradisional, baru tahapan kedua pra tinggal landas, baru tahapan ketiga tinggal landas, baru tahapan keempat menjadi maju, jadi negara maju, dan yang terakhir tahapan yang terakhir kelima itu konsumsi tinggi kalau nggak salah itu. Rakyatnya tinggal menikmati kemajuan yang sudah dicapai. Oke, itu nanti dijabarkan sebentar. Kita langsung ke pokok ini, Bu. Nah, jadi gimana ini Provinsi Sulawesi Utara dalam rencana pembangunan yang ini sudah dalam tahap keberapa ini, Bu? Dari 5 tahapan yang Ibu jelaskan awal tadi, kita sudah tahap berapa ini? Dari kalau RPJPD itu sudah sampai pada penetapan. Penetapan ya. Selesai. Karena kita sudah punya peraturan daerah nomor 5 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD 2025-2045. Sudah sejalan dengan Undang-Undang nomor 59 tahun 2024 tentang RPJPN 2025-2045. Sudah selaras ya. Sudah siap untuk dijadikan acuan penyusunan jangka menengah RPJMD. Ketika Bapak Gubernur terpilih dan Bapak Wakil Gubernur terpilih dilantik, maka argo penyusunan RPJMD itu akan dimulai. Nanti dimulai di saat setelah pelantikan. Dan aturan mengatakan bahwa paling lambat 6 bulan setelah pelantikan sudah harus menetapkan peraturan daerah tentang RPJMD 2025-2029. Tapi itu sudah ada ancang-ancang itu ya atau baru mulai dari nol lagi? Itu sebenarnya startnya mulai dari nol. Tetapi kita kan sudah punya visi misi dari Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur terpilih yang tinggal dijabarkan dalam sistematika RPJMN, RPJMD. Rencana strategis daerah yang 5 tahunan. Nah, sebelum ke sana lagi Bu, kembali ke yang sudah ditetapkan, sudah disusun yaitu jangka panjang. Gimana untuk khusus Provinsi Sulawesi Utara menselaraskan dengan nasional itu kan dari visi menuju negara kesatuan Republik Indonesia yang bersatu berdaulat, maju dan berkelanjutan. Untuk Sulawesi Utara itu
apa dia untuk punya? Sulawesi Utara sebagai pintu gerbang Indonesia ke Asia dan Pasifik yang mandiri, maju, dan berkelanjutan. Oh, itu selarasnya di situ ya? Selarasnya di dalam pedoman penyusunan rencana pembangunan jangka panjang itu keselarasannya dilihat dari yang pertama ada kekhasan atau yang mau dikatakan sebagai unggulan daerah. Kemudian ditambah lagi harus ada 2 kata di situ, maju dan berkelanjutan. Sehingga untuk visi jangka panjang Provinsi Sulawesi Utara sebagai pintu gerbang ke Asia dan Pasifik yang maju, mandiri, dan berkelanjutan. Jadi untuk itu yang menopang itu Indonesia untuk emas. Menopang Indonesia emas. Di tahun Indonesia 2045 nanti. Mengambil unggulannya, posisi strategis dan geostrategis di bibir Pasifik. Oke, siap-siap. Kemudian dari visi itu ada 5 sasaran ya. Itu apa saja? Yang pertama peningkatan pendapatan per kapita. Karena itu kan yang menjadi ukuran kita mau menuju pada atau menyetarakan Indonesia dengan negara yang berpendapatan negara maju ya, berpendapatan high income. Kemudian yang kedua nomor berapa kalau nggak salah Pak Prabowo target nomor 5 ya. Iya, memang makanya di dunia. Makanya kan target di RPJMN ini kan laju pertumbuhannya 8%. Itu bisa itu ya kalau dari skenario yang dilakukan dari pemaparan kalau investasi itu tercapai dan apa itu bisa tercapai 8% dan didukung tentunya dengan 38 provinsi ini. Kan di pusat tetapi tetap harus pembentukannya dari sekarang berapa sekarang income per kapita untuk nasional kalau untuk nasional untuk per kapita itu ada kita menggunakan baseline itu di $5.500. Nah, berapa itu berharap ke 2045 itu sudah mencapai di 30.300 itu secara nasional. Begitu ambisius sekali memang untuk tahapan. Kalau Sulut itu, berarti sama dengan itu atau lebih tinggi? Kalau Sulut sekarang kan lebih tinggi dari nasional posisi untuk di atas nasional kita kan selalu untuk laju pertumbuhan selalu kita memang di atas rata-rata nasional. Untuk pendapatan per kapita yang dihitung dari PDRB per kapita, kalau kita ada di 70 juta kan sekarang, 1 tahun. Nah ini akan kita tahun 2045 itu kita berharap bermimpi dalam 20 tahun ini mensupport Indonesia emas. Kita sudah ada di 339,54 juta sampai 410,71 juta. Per tahun 2045. Rata-rata per bulan dibagi 12 bulan itu sekitar berapa juta ya? Berapa kan? 480 juta kalau nggak salah ya. 1 tahun. Jadi itu yang sasaran pertama untuk dari peningkatan pendapatan per kapita. Keluar dari middle income trap. Kemudian untuk mencapai itu apa? Kan ada berapa 3 yang saya tahu kan ada investasi, devisa itu ekspor dan pariwisata. Kemudian jadi pengembangan dari sisi pengembangan 17 lapangan usaha sektor ini mulai dari potensi kita yang pertanian perikanan sampai pada jasa keuangan semua itu sampai pada industri pengolahan, konstruksi dan seterusnya. Kemudian itu ditambah dengan itu kan yang merupakan kemudian konsumsi masyarakat, kemudian dari ekspor dan investasi. Itu yang memang pembentuk PDRB kita. Kalau sekarang kan Sulawesi Utara itu dengan income per kapita yang Ibu sampaikan tadi 70 juta atau berapa baru 3 ke 4 ribu US dollar per tahun.
untuk Indonesia. Di masih 21% Bu kalau nggak salah di struktur ekonomi Sulawesi Utara dari sektor lapangan usaha pertanian ya. Iya, 20,77%. Iya. Berarti kita masih tetap bergantung di pertanian perikanan. Iya. Berarti belum masih kategori kalau dari Rosto tadi 5 tahapan, berarti kita masih negara daerah primitif tradisional karena masih dari pertanian ya. Kira-kira untuk kan mau capai itu Ibu sampaikan tadi berarti kita harus dari pertanian harus menjadi transformasi kan itu kalau nggak salah pemaparan Ibu lalu berarti menjadi daerah industri berbasis produk-produk pertanian dan perikanan kita. Ya. Nah, ke depan dalam perencanaan itu seperti apa ya rencanakan untuk Sulawesi Utara? Untuk Sulawesi Utara menjadi industri pengolahan itu jadi betul sekali. Jadi ada 3 misi yang mensupport itu untuk pembentukan untuk mencapai sasaran visi ini mulai dari transformasi ekonomi. Itu bagian dari transformasi ekonomi yang meletakkan bagaimana kita bertransformasi dari penambahan nilai tambah melalui hilirisasi industri. Jadi biasanya kalau kita hanya menghasilkan buah kelapa tanpa pengolahan, nah ini yang akan kita tingkatkan. Industri pengolahan kelapa. Industri pengolahan kelapanya. Memang sekarang sudah mulai muncul, sudah ada. Namun ini yang akan terus kita dorong. Jadi optimalisasi kawasan ekonomi khusus industri yang sudah ada di Bitung. Nah itu modal kita itu sebenarnya yang pertama. Karena KEK ini diharapkan dapat menghisap investasi lebih besar. Supaya betul-betul pertumbuhan ekonomi kita bisa capai. Karena pusat memberikan target sesuai dengan arahan RPJMN itu Bapak Presiden dan Wakil Presiden Prabowo dan Bapak Gibran itu mengalokasikan Sulawesi Utara itu di range sama-sama dengan semua pulau Sulawesi itu di 7,4 sampai 7,6 pertumbuhan ekonomi untuk mendukung 8% pertumbuhan nasional. Dalam rangka mencapai high income ya. Iya. High income. Itu untuk itu berapa? Itu nanti memang high income itu kan kita bermimpi capai di 2045. Iya, 2045. Namun memang ini ada percepatan yang dilakukan oleh Bapak Presiden. Seperti kami Sulawesi Utara sebenarnya dalam RPJPD itu 8% itu nanti di RPJMD keempat. Iya. Nanti di RPJMD keempat. Tapi karena untuk keselarasan untuk keselarasan, jadi kita akan menyesuaikan untuk indikator. Walaupun kemarin juga kami baru melakukan seperti FGD untuk penetapan indikator makro 2026. Dari diskusi yang dilakukan, analisa kajian yang diberikan oleh akademisi, kemudian dari Bank Indonesia dan BPS, itu memang kita baru berani sampai di 6,2 yang tertinggi. Dan kalau ada goncangan yang terjadi, dia ada di 5,2. Jadi range kita untuk 2026 itu ada di 5,2 sampai 6,2. 6,2 untuk target pertumbuhan ekonomi kita di 2026. Berharap ini memang ketika ada percepatan, ada transformasi yang boleh kita lakukan. Transformasi ekonomi yang didukung dengan transformasi sosial dan tata kelola. Nah itu berharap dia akan mampu mengikuti target yang diberikan oleh nasional. Karena memang ini butuh betul-betul konsistensi kebijakan. Konsistensi kebijakan dalam RPJMN. Arahan-arahan pembangunan ke Sulawesi sebagai support, daerah support IKN itu juga kan memberikan nilai tambah kepada Sulawesi Utara. Dan memang dalam RPJMN sudah meletakkan Sulawesi Utara sebagai supporting IKN dari sisi potensi unggulan kita yaitu pertanian, perikanan dan ekowisata. Ekowisata. Itu juga ya. Hortikultura masuk di pertanian dan
pertanian dan perikanan itu. Oh, luar biasa. Jadi pertanian itu sudah termasuk perkebunan juga di dalam. Iya, pertanian, perkebunan dan perikanan kalau nggak salah. Siap. Sudah tahu. Bu, tadi target 2026 itu kan 6% ya, dengan apa strategi-strategi yang sepintas 5,2 sampai 6,2%. Kalau sekarang posisi berapa sekarang? Sekarang 5,21 di triwulan keempat triwulan ketiga 2024. Nanti triwulan keempat akan dipublikasi di awal Februari ini. Biasanya tanggal 5 Februari dari BPS akan publikasi. Berharap dia lebih tinggi dari triwulan ketiga ini kalau dia. Nah, dan itu saya yakin realisasi nanti ini kita berharap dia tercapai apa yang kita targetkan dalam berapa? RKPD di 5 sampai 5,5. Oh, saya yakin pasti capai karena biasanya kan di triwulan keempat itu kan ada serapan anggaran. Iya, karena kan di situ ada Natal jadi di situ ada peningkatan ekonomi real di masyarakat. Iya, karena saya lihat setiap rilis BPS konsumsi itu juga sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan. Di akhir tahun kan konsumsi masyarakat Sulawesi Utara ini meningkat, masyarakat spend money. Tadi Bu di 5,2 sampai 6,2% itu berapa PDRB itu? Berapa PDRB yang di dalam perencanaan yang akan dicapai? PDRB yang akan dicapai kalau sekarang itu kan dia berarti di antara dia di 70,87 sampai ke 72 juta. Kalau sekarang kalau nggak salah 140 triliun, Bu. Sorry. Iya. PDRB total ya. Iya, total. Iya. Kalau itu yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi 5,2 sekarang ya. Iya. Berarti tahun 2026 itu sekitar berapa triliun itu, berapa ratus triliun ya. Iya, naik. Dari investasi yang Ibu sampaikan tadi, dari ekspor pariwisata itu targetkan menghasilkan PDRB. Kalau nasional itu kan PDB itu. PDB, ya. Kalau kami di daerah PDRB. PDRB itu berapa ratus triliun itu? Itu berarti dia akan naik dia sampai di kisaran 150-160 ya. Iya, triliun ya. Betul. Kembali Bu di pertumbuhan ekonomi yang Provinsi Sulawesi Utara. Saya juga sempat lihat di dokumennya Manado Post itu pernah kami memberitakan bahwa Provinsi Sulawesi Utara itu pernah mencapai pertumbuhan ekonomi 7%, Bu. Kalau year on year itu di tahun 2013. Kalau month to month di triwulan keempat di tahun 2013 itu kalau nggak salah hampir mencapai 8%, 7, sekian persen, 7,8 atau 7, berapa. Dokumen yang itu juga masih ada di dokumennya BPS di .go.id. Saya juga sempat bandingkan apa betul ini. Ternyata tidak sempat capai pertumbuhan setinggi itu, tapi mungkin Ibu belum sempat evaluasi apa dia punya penyebab. Lapangan usaha apa yang menyebabkan itu dengan PDRB berapa triliun sehingga Sulawesi Utara di saat itu mencapai pertumbuhan sampai 2013 itu mendekati 8%. Nanti saja sebentar Ibu jelaskan. Oke, kita lanjut saja ke yang visi kedua itu Bu. Kalau yang pertama itu yang kan income per kapita. Sasaran pertama tadi keluar dari middle income trap, pendapatan per kapita. Jadi high income. Kalau yang kedua apa Bu? Yang kedua kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang. Ya. Jadi itu yang dilihat dari angka kemiskinan, persentase kemiskinan. Apa strategi Sulawesi Utara ini? Posisinya sekarang kita berapa? Kita bersyukur sekali. Kemarin publikasi Sulawesi kan terendah kita. Terendah, iya. Dan nasional kita barusan berapa? Kemarin kita kan di publikasi itu dari Maret 7,25%. Oke. Dan di September 2024 yang barusan kemarin, baru bulan Desember kemarin dipublikasi, itu kita bisa menurunkan sampai 6,7%. 1%. Ya. Iya, jadi tuh ini memang pencapaian yang luar biasa di
Pak Gubernur Pak Oli Dondo Kambe dan Iya. Bapak Wakil Gubernur Bapak Dr. Stephen Kando ini Iya. memang pencapaian yang luar biasa dari program operasi daerah selesaikan kemiskinan yang memang merupakan prioritas, program prioritas unggulan dalam penurunan kemiskinan. Jadi memang ini luar biasa, dia sampai 6,7. Target berapa persen kita akan mencapai kemiskinan berapa persen untuk di RPJM untuk jangka panjang ini berapa jangka persen? 0% atau jangka panjang tahun 2045 iya. Pak Tommy. Jadi tahun 2045 kita ada di 0,0 direncanakan ya. Artinya di skenario kan kita bisa menurunkan sampai 0,05 sampai 0,55. Itu target. Dan itu memang sudah sejalan dengan SDGs. Tujuan pembangunan berkelanjutan. Sustainable Tourism, Sustainable Development Goals. Itu kita memang kan tahun 2030 sebenarnya kan secara global kita menuju 0% kan untuk penurunan kemiskinan di dunia. Sebetulnya bukan 2045 ya. Iya, 2030 kan untuk SDGs mendekati 0. Jadi memang itu yang tapi kita di 2030 itu masih ada di target kita itu masih ada di kisaran 2,18 sampai 2,55. Itu di RPJMD. 4% dari sekarang. Ya, di RPJMD kedua berharap kita bisa mencapai itu di 2035. Bisa lah, 2024 kemarin saja Ibu jelaskan tadi turun 1%. Mudah-mudahan. Nah kalau dia tren penurunannya seperti itu kita bisa pertahankan, bisa. Iya. Berarti jadi memang harus ada selesaikan kemiskinan itu harus dilanjutkan. Kemudian kita kan di visi kita kan ada transformasi sosial. Nah itu yang transformasi sosial dan transformasi tata kelola itu yang bagian yang memang cara strategi kita untuk percepatan kita menurunkan angka kemiskinan dan mengurangi ketimpangan antara masyarakat berpendapatan tinggi dan masyarakat yang berpendapatan rendah. Gini rasio. Luar biasa. Oke, sekarang ketiga. Tadi yang penting, tadi yang kedua itu kemiskinan. Kalau masyarakat kita sudah keluar dari middle income trap, berarti otomatis kemiskinan juga sudah maju dan terikut, sejahtera sesuai dengan penurunannya. Target yaitu menuju masyarakat maju dan sejahtera. Yang ketiga, sasaran ketiga itu kepemimpinan daerah dan pengaruhnya di Asia Pasifik. Jadi ini yang kita angkat itu karena memang sejalan dengan sasaran nasional dan kita mengambil pintu gerbang Asia Pasifik. Nah ini yang sasaran kita juga betul-betul kepemimpinan daerah ini akan memberi pengaruh. Itu diukur dengan ada 2 indikator yang kita pakai untuk mengukur itu, yaitu di indeks inovasi daerah dan indeks daya saing daerah. Itu yang kita gunakan. Jadi itu yang mulai dari kalau mencapai sasaran yang jadi kalau indeks inovasi daerah itu dari sisi bagaimana memang betul-betul kita bersaing dari sisi sumber daya manusia dan potensi, kemudian juga daya saing daerah itu juga dari infrastruktur pendukung kita. Jadi itu yang strateginya itu yang akan dilakukan untuk mencapai pengaruh Sulawesi Utara yang memang betul-betul mau menempatkan Sulawesi Utara sebagai pintu gerbang. Karena memang kan ini sudah merupakan mimpi dari Bapak Samratulangi dulu kan. Betul. Ini kan kita baca juga dari yang Rim Pasifik kan yang Bapak Samratulangi, Bapak Samratulangi sudah tulis pada waktu beliau berkiprah dalam sebagai gubernur juga. Ini luar biasa. Jadi ini yang betul-betul kita angkat dan ini sudah dibuka oleh Bapak Gubernur Pak Oli Dondo Kambe. Karena memang saat ini juga kita sudah memang menempatkan diri sebagai pintu gerbang. Mulai dari 2017 ada pembukaan penerbangan langsung ke Cina, ke waktu itu ke beberapa negara di Asia Pasifik. Jadi itu juga sudah mulai Pak Gubernur sudah memang membuka itu. Dan
itu pelayaran juga ya? Iya, untuk pelayaran langsung, ekspor langsung dari Bitung ke negara-negara tujuan yang ada kawasan Asia Timur. Kawasan Asia Timur Pasifik. Iya. Okay. Jadi itu yang untuk sasaran yang ketiga. Yang keempat? Keempat, peningkatan daya saing sumber daya manusia. Nah, kalau strateginya apa ya? Strategi ini untuk kesehatan untuk semua, pendidikan untuk semua, itu yang terkait dengan pembangunan sumber daya manusia dari sisi kesehatan dan pendidikan. Itu apa lebih spesifik apa? Kesehatan misalnya? Kesehatan. Tidak ada lagi. Jadi kita menuju pada bagaimana prevensi. Ya, salah satu ukurannya itu angka prevalensi stunting. Jadi untuk peningkatan daya saing sumber daya manusia ini, kita tidak lagi menggunakan indikator indeks pembangunan manusia, IPM, tapi sesuai dengan RPJPN, kita menggunakan indeks modal manusia. Itu yang salah satu indikator baru. Jadi kalau IPM kan pembentuknya ada 3 indikator besar. Pendidikan, kesehatan, kemudian ekonomi. Ya, untuk pengeluaran per kapita. Nah, kalau di IMM ini memang murni hanya sumber daya manusia. Jadi untuk pengeluaran per kapita itu tidak dihitung lagi. Malah ditambah seperti stunting dia masuk. Stunting, kematian ibu dan anak. Jadi dia lebih memang ukuran-ukuran untuk kesehatan dan pendidikan. Sampai literasi, numerasi, semua itu masuk. Jadi memang lebih lagi tertantang kita Sulawesi Utara untuk IMM ini. Jadi itu yang baru di indikator yang mengukur terkait dengan peningkatan daya saing sumber daya manusia sebagai sasaran kita. Tunggu sebentar sebelum lanjut ke yang kesehatan dan pendidikan ya. Iya. Jadi rencana strateginya yang untuk Provinsi Sulawesi Utara, kesehatan apa misalnya? Kesehatan kita akan pembangunan fasilitas kesehatan sekarang sudah di tahap bagaimana? Itu sudah kalau untuk infrastruktur kesehatan ini sudah luar biasa yang diletakkan oleh Bapak Gubernur Bapak Oli Dondo Kambe dan Bapak Wakil Gubernur Bapak Stefan Cardo, ini sudah luar biasa. Untuk infrastruktur kesehatan Sulawesi Utara sudah sangat memadai. Sehingga sehingga memang karena dengan adanya di tingkat provinsi, rumah sakit, kemudian juga di kabupaten kota, semua itu rumah sakit daerah itu RSUD sudah dibangun, dan peningkatan nakes juga ini terus diperhatikan, tenaga kesehatan, kemudian juga dengan alkesnya. Jadi untuk sarana prasarana untuk infrastruktur ini sudah memadai sampai dengan baru ini juga sementara di kesehatan ibu dan anak juga di samping RSUD RS ODSK itu. Jadi memang kalau dari infrastruktur itu memang sudah sehingga dari sisi kuratif kita memang sudah, dari sisi penanganan kesehatan dari kuratif kita memang sudah settle ya, sudah baik, dan memang itu akan kita jalani bersama-sama dengan strategi promotif dan preventif. Jadi itu akan berjalan sama-sama. Jadi akan berjalan sama-sama untuk peningkatan sumber daya manusia dari sisi kesehatan. Dari kesehatan itu jadi dengan adanya pembangunan infrastruktur kesehatan yang sudah dijelaskan oleh Ibu tadi, otomatis akan mengurangi menaikkan usia harapan hidup, karena pasti angka kematian ibu melahirkan akan menurun, baru orang yang sakit dulunya berobat ke dukun. Jadi angka kesakitan juga akan menurun bisa tertangani dengan adanya rumah sakit daerah dan ada pusat juga. Terkait stunting ini apa rencana strateginya ini untuk mengurangi, untuk menuju yang 0% itu strategi apa ya? Untuk stunting kita masih ada di 8 aksi percepatan 8 aksi konvergensi. Jadi mulai dari sisi kelembagaan, karena memang stunting ini kan memang dia ada di semua pelosok ya. Sehingga dari sisi kelembagaan itu memang kita mulai dari rembuk stunting sampai pada penetapan di mana lokus-lokus stunting itu yang paling penting terkait dengan kelembagaan dan data. Kemudian itu kita masuk dalam intervensi
baik intervensi secara sensitif maupun maupun intervensi yang yang supporting ya, yang pendukung dari misalnya dari sisi sosialisasi, dari sisi edukasi, selain dari untuk sensitif yang memang betul-betul ke kesehatan, mulai dari calon ibu, dari remaja putri, itu sudah mulai diberikan asupan gizi yang baik, supaya betul-betul dia akan menjadi seorang calon ibu yang sehat, yang akan melahirkan anak-anak yang sehat. Itu dari masa remaja. Sehingga belum dari SMP SMA sudah bekerja sama dengan dinas pendidikan untuk pemberian vitamin. Dan setelah dia menstruasi berarti dia sudah memproduksi. Akan menjadi calon ibu. Nah itu sudah mulai dengan pemberian vitamin. Kemudian darah, tablet tambah darah dan seterusnya. Itu semua sudah mulai di samping pembinaan, karena salah satu juga penyebab stunting di pola asuh. Pola asuh itu selama kehamilan, pola asuh dari rumah kehidupan keluarga. Orang tua kepada anak gadisnya. Bagaimana perhatian mereka dan kontrol mereka. Karena tidak pernikahan anak di Sulawesi Utara masih termasuk tinggi. Pernikahan dini. Ya, itu yang akan masuk dalam anak-anak yang berpotensi ke bayi-bayi yang akan mereka lahirkan itu berpotensi stunting. Jadi pernikahan dini itu umur 16-17 tahun itu sudah melahirkan. Kadang-kala juga dilakukan penelitian bayinya berpotensi stunting. Karena dia belum siap menjadi ibu, tidak diberikan asupan yang baik dari pola asuhnya, sehingga itu berpotensi akan melahirkan anak stunting. Itu yang salah satu di pola asuh. Jadi dari sisi penanganan yang mulai dari pengenalan untuk edukatif, dari mulai masih calon ibu. Masih dari remaja sebagai calon. Kemudian calon pengantin juga. Nah, sebelum mereka masuk sudah ada pembinaan juga dari lewat posyandu terpadu. Iya, karena ini kan di masyarakat itu kan ada kelahiran itu ada 2 proses tuh Bu, kalau yang terjadi sekarang. Kalau sesuai aturan kan tuh memang harus menikah dulu baru bisa reproduksi untuk melahirkan generasi. Tapi yang faktanya terjadi sekarang kan banyak yang belum sampai ke jenjang pernikahan tapi sudah. Iya, betul. Ini ternyata banyak Pak. Sudah kelahiran, sudah punya anak lebih dulu, itu hamil di luar nikah istilahnya. Berarti gereja juga harus dilibatkan ini. Jadi sama-sama untuk ingatkan kan ada dalam kalau di ini kan ada ibadah remaja. Begitu supaya juga dari pergaulan bebas. Iya, betul. Di kaum muslim juga seperti sama-sama itu. Sama-sama di semua keagamaan di Sulawesi Utara. Karena kan betul Ibu bilang di usia remaja walaupun dia belum menikah baru mau bergaul dengan pasangan jenis. Karena mungkin yang terjadi sekarang kalau hamil di luar nikah biasa kan mereka berusaha untuk menggugurkan menyembunyikan, takut sama orang tua sehingga minum macam-macam obat bisa menggugurkan sehingga itu berakibat salah satu buruk terhadap betul. calon bayi terhadap janin yang ada di dalam kandungan. Berarti itu memang harus ada pendampingan bila di situ ada sebelum program dan edukatif. Setelah ketahuan sudah hamil, berarti dari pemerintah desa atau posyandu mulai melakukan pendampingan, asupan gizi harus langsung suruh dinikahkan dinikahkan, kemudian dari sisi kesehatannya langsung diberikan gizi, asupan makanan yang betul-betul baik untuk seorang itu salah satu ibu intervensi yang direncanakan untuk dilakukannya untuk mengurangi stunting. Wah, luar biasa. Itu yang untuk jadi ada 8 aksi konvergensi. Semua itu tidak bisa berjalan sendiri hanya dinas kesehatan, tapi juga harus dengan dinas pendidikan, dinas P3A, bersama-sama juga dengan KPU-an untuk menghasilkan infrastruktur
dasar, air minum yang bersih, lingkungan yang sehat dari sanitasinya yang baik, itu semua terpadu. Jadi bukan hanya semata dari gizi sampai kepada lingkungan dan kualitas air yang mereka gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Harus air sumur ya? Iya, betul. Iya, kalau air di sungai itu kan nggak ketahuan kalau mereka mandi MCK lah di sungai itu kan bisa berdampak terhadap janin. Soal fasilitas ini Bu, saya lihat ini mungkin sejak 30 tahun lalu, 20 tahun lalu sampai sekarang tidak ada penambahan fasilitas terkait untuk mengurangi meminimalisir ini stunting atau bahkan menuju 0% stunting. Kalau sekarang itu saya lihat di Posyandu hanya mengukur pakai sentimeter itu untuk melihat itu yang memang tumbuh kembang janin dalam perut. Saya ingat waktu di konsultasi publik kan Pak Tommy ada juga tanya tentang itu untuk sarana prasarana. Di posyandu-posyandu. Iya, sekarang ada USG tapi cuma orang yang berduit aja ya. Jadi sekarang untuk sarana prasarana pengukuran penanganan stunting di semua puskesmas yang ada di Sulawesi Utara itu minimal dia punya 1 USG dan sudah direncanakan itu ya, sudah ditargetkan. Jadi sekarang sudah ditibakan. Jadi laporan semua puskesmas yang ada di Sulawesi Utara itu sudah memiliki 1 unit USG. Luar biasa. Kemudian alat pengukur itu saya lupa namanya. Alat untuk mengukur tinggi berat dan itu juga sudah menggunakan alat. Iya, USG itu kan bisa mengetahui panjang tulang kaki, tulang tangan, dia punya tulang belakang, sampai isi otak itu bisa kelihatan di alat USG itu. Sudah penuh otaknya ini atau belum? Sudah siap lahir? Ukurannya iya betul. Kalau masih kurang kan bisa ditambah asupan gizinya ini supaya panjang tulangnya tangan dan kaki ini sudah cukup, isi otaknya sudah cukup, berarti sudah siap untuk dilahirkan. Betul. Tapi itu tidak bisa dapat kalau cuma pakai sentimeter. Iya, betul. Jadi ada USG, kemudian juga untuk anthropometric kit. Ya, itu yang untuk alat ukur stunting yang ditibakan di puskesmas bersama dengan alat USG. So, memang itu yang kemarin waktu Pak Tommy menyampaikan itu dikoordinasikan dengan BKKBN, ternyata dari dana PMK itu semua satu puskesmas satu itu yang teralokasi. Jadi itu kalau kami bilang itu ada masukan dari waktu konsultasi publik Pos sudah langsung kita ternyata sudah ada program itu sehingga percepatan untuk pengadaan itu pendistribusian ke semua puskesmas. Jadi sekarang ini posisi sudah ada alat itu di ada untuk satu puskesmas dia sudah ada 1 USG. Terima kasih juga Ibu karena luar biasa masukan juga dari kami Manado Pos jelas dikoordinasikan waktu itu. Saya juga undang Manado Pos hadir di konsultasi publik. Jadi kami jamin dengan adanya alat-alat mendeteksi isi janin itu USG itu bisa meminimalisir bayi yang lahir itu stunting. Mungkin selama ini hanya pakai sentimeter, itu sudah mulai ditinggalkan. Itu cuma untuk mengukur panjang pakaian itu kain untuk dijahit bikin baju. Oke, kita lanjut Bu. Ini yang sasaran yang kelima. Yang terakhir itu. Yang terakhir itu dari sisi pembangunan berkelanjutan. Yang tadinya. Maaf Bu, sebelum lanjut kelima ini soal pendidikan tadi. Oh iya, baru kesehatan ya tadi. Untuk SDM. Ya, untuk pendidikan. Untuk pendidikan itu kita memang melakukan program kebijakan yang dipaketkan dengan judul pendidikan untuk semua. Jadi pendidikan untuk semua. Jadi ini mulai dari penyiapan sarana prasarana pendidikan sampai pada tenaga pendidik dan kependidikan. Itu semua keterjangkauannya untuk
semua. Pengajar itu. Iya, jadi memang sekarang kan di sini ada kekurangan guru di sana. Nah ini yang akan dikelola betul-betul dengan distribusi yang baik semua untuk jadi pendidikan untuk semua, termasuk disabilitas juga. Terkait tadi Ibu singgung soal guru ini ya, saya bukan saya, maksudnya kami Menado Pos melihat di lapangan ini beberapa, terutama di desa ini ya Bu, beberapa sekolah itu masih banyak mempekerjakan itu juga karena kekurangan guru yang yang sudah organik. Jadi masih banyak itu juga guru yang belum organik, non organik. Diketahui bersama bahwa guru-guru yang non organik ini mereka punya kesejahteraan itu sangat memprihatinkan, Bu. Itu ya enggak sampai UMP itu, Bu, hanya mungkin di kisaran 1 juta, 1,5 juta sampai 2 juta. Ada bahkan di bawah 1 juta, hanya 500.000 sampai 600.000 itu guru honorer. Mereka punya gaji atau tunjangan yang diberikan oleh pihak sekolah. Kalau misalnya di desa itu, misalnya di desa yang saya lihat itu, biasa sekolah-sekolah desa itu di bawah yayasan, bukan yayasan. Misalnya kalau di Sulawesi Utara ini di Minahasa itu di bawah GEMIM, ada di bawah jemaat gereja. Jadi guru non organik itu masih digaji oleh jemaat dari uang persembahan itu. Betul, disisihkan pendidikan. Iya, itu kan sedikit, Bu, dibanding guru yang sudah organik itu, ya mereka digaji juga oleh negara lewat dana alokasi umum. Terkait yang Ibu sampaikan tadi, meningkatkan kualitas guru ini, apakah bisa dijamin dengan kondisi guru saat ini, atau mungkin ada strategi penambahan guru-guru yang non organik itu mungkin akan ditarik menjadi organik, atau ada program lain untuk menyiapkan guru-guru yang lebih berkualitas yang ditempatkan ini kan di desa-desa itu kan pendidikan dasar itu ada di sana, Bu, mulai dari PAUD, TK sampai sekolah dasar, bahkan ada yang sampai SMP. Tapi kebanyakan biasa SMA kan mereka sudah biasa lari ke pusat kabupaten atau bahkan datang ke pusat provinsi di Manado mulai kuliah. Jadi ini pendidikan dasar ini kalau kasarnya saya bisa katakan ini hanya dibiarkan begitu saja prosesnya seperti zaman kami SD. Mungkin juga Elvira dulu SD, sampai sekarang masih seperti itu mungkin di kampung SD. SD kalau Ibu survei di SD. Tidak ada penambahan baik fasilitas di sekolah, mungkin masih pakai papan tulis, pakai kapur, belum ada whiteboard atau LCD. Begitu juga dengan kesejahteraan guru-guru yang ada di sana. Jadi gimana strategi, apakah masuk itu dalam rencana strategi untuk melakukan transformasi atau peningkatan khusus fasilitas dan kualitas pengajar ini? Iya, betul. Jadi kita menuju Indonesia emas atau sulut emas itu di pendidikan ini dengan arah kebijakan pendidikan berkualitas yang merata. Nah, itu kalau untuk tenaga kependidikan, jadi itu memang sudah sangat rinci sekali ya yang Pak Tommy sampaikan tadi. Sudah sangat, memang sekarang ini kita sesuai dengan aturan yang ada, kita sementara melakukan penataan ASN. Kita melakukan penataan ASN, jadi semua tenaga-tenaga pegawai non ASN yang biasa orang sebut THL, termasuk ada di dalam situ adalah guru-guru. Termasuk di situ ada guru-guru THL. Nah, saat ini sementara ditata, Pak Tommy. Jadi arahan dari Kementerian Pan-RB berikut tidak akan ada lagi THL. Jadi THL itu sampai sekarang yang sudah masuk semua di data base BKN, itu semua akan di P3-kan. Itu yang kebijakan yang pertama untuk betul-betul melihat kesejahteraan mereka. Jadi para pendidik ini termasuk di dalamnya ada para pendidik untuk guru-guru yang THL, yang honor ini.
Namun ini memang ada prosesnya ya, ada kriterianya. Jadi itu memang yang. Tapi sepengetahuan saya itu sebagai salah satu jalan yang saya pikir jalan yang sangat baik untuk betul-betul memberikan tempat dan kesejahteraan buat mereka sesuai dengan pengabdian yang mereka telah berikan ya di dalam dunia pendidikan. Jadi itu untuk hal itu mudah-mudahan dengan penataan pegawai non ASN ini itu akan terselesaikan Pak Tommy ya untuk yang guru kasihan kesejahteraan guru. Para pahlawan tanpa tanda jasa. Betul. Ya kan kita mau harapkan kualitas anak didik ini menjadi baik generasi emas ini, tapi para pendidik itu yang Ibu bilang mau diperhatikan. Sekarang masih kesejahteraannya itu memprihatinkan, kan bisa mengganggu konsentrasi mereka juga dalam melakukan proses belajar mengajar di kelas. Berarti Bu ini dalam terkait pendidikan, peningkatan sumber daya manusia ini kalau tidak salah kan salah satu kan diukur dari 2 ya Bu, kualitas dan kuantitas. Nah, terkait kuantitas ini usia lama sekolah berarti ya. Kalau posisi kita kan Sulawesi Utara kalau nggak salah sekarang 9 tahun. Iya, 9 sekian tahun. Iya, berarti rata-rata masyarakat Sulawesi Utara ini kelas 1 SMA. Iya, tamat SMP. Kelas 1 SMA, tidak sampai tamat SMA. Iya, betul. Rata-rata. Berarti harus target 12 tahun ya supaya tamat. Bahkan RPJPD 15 tahun. Nah, sudah kuliah berarti itu. Diploma minimal. Apa strategi dari yang Sulawesi Utara yang sudah disusun oleh jadi untuk sampai 15 tahun. Jadi mulai dari bagaimana kita betul-betul mengetahui, mendata benar-benar semua umur yang ada di usia itu yang harus ada di bangku sekolah harus ditarik ke bangku sekolah semuanya. Jadi itu yang tidak ada yang apakah dia ikut paket atau karena umurnya sudah di atau masuk ke reguler, itu mulai dari pendataan dulu. Semua untuk yang siap usia sekolah dulu. Sekolah di atas di 15 tahun ini yang ada tidak di sekolah dikembalikan ke bangku sekolah. Dengan itu yang sesuai dengan kewenangan ya. Untuk SD sampai SMP itu di kabupaten, SMA itu pemerintah provinsi yang mendata dan mengembalikan kembali. Dan memang ini kita juga terus bekerja sama dengan keagamaan juga, karena memang kalau mereka sudah bekerja dan harus belajar kan harus ada, kalau paket-paket itu kan tetap juga harus duduk, harus ada pembelajaran kan, ada kelas kegiatan belajar mengajar. Jadi itu kita juga, karena kalau berarti kan kita harus memilih waktu yang tepat untuk mereka. Jadi itu harus memang tidak terlepas juga dari stakeholders yang lain untuk berkoordinasi. Betul, mesti lintas. Yang pertama itu data. Pertama itu memang pendataan dulu semua sehingga bisa meningkatkan lama harapan sekolah kita, umur harapan sekolah kita. Meningkatkan itu dan mengurangi yang putus sekolah. Nah, kemudian yang berarti mungkin kalau nggak salah Pak, ini menurut pengamatan kami Nodopos itu kan pertama yang membuat usia lama sekolah itu kita hanya 9 tahun 9,5 untuk kelas 1 SMA. Itu juga mungkin karena orang tua juga yang rata-rata masih tamatan SD kalau nggak salah ya, yang tapi mereka sudah orang tua. Jadi gimana? Apakah ada solusi untuk bikin paket C atau apa? Itu yang tadi saya. Jadi ada paket ABC. ABC itu. Iya, betul. Mulai dari SD, SMP, SMA ada paket. Jadi itu yang saya sampaikan tadi, kembali ke bangku sekolah, termasuk yang paket-paket ini. Karena ini dan justru ini yang banyak. Itu lebih banyak. Iya, betul sekali. Ini kan juga PR kita yang sudah lama, yang memang harus kita selesaikan. Ketika kita juga IPM kita kan dulu kan waktu masih metode lama metode pengukuran lama, Sulawesi Utara bisa peringkat 2 ya, peringkat 2 setelah DKI. Tapi setelah sekarang kita ada di peringkat ke-7 sampai 9. 9 itu karena
di situ. Pengukurannya itu berubah, melek huruf dihilangkan, dan memang kelemahan kita itu ada di lama harapan usia rata-rata lama sekolah. Iya. Jadi itu yang kelemahan kita, sehingga memang dari dulu PR kita itu bagaimana menarik anak usia sekolah yang ada yang di kemarin 12 tahun ya. Ini sudah meningkat sampai 15 tahun. Ini yang harus kita tangani supaya ada jalan keluar untuk peningkatan rata-rata lama sekolah. Mungkin juga ini Bu. Jadi yang SMA, tamatan SMA ini kan bagaimana mencegah mereka supaya tidak langsung terjun ke dunia kerja atau malah langsung menikah, langsung berkeluarga. Apakah ada strategi mereka supaya bisa kuliah atau? Iya. Ada dalam Jadi rencana kita, strategi? Dalam rencana strategi itu betul sekali. Itu sangat-sangat ini menjadi isu yang sangat penting untuk Sulawesi Utara, karena kita kan tingkat pengangguran terbuka kita masih termasuk di atas nasional. Jadi kita puji Tuhan sudah di 5,98. Tapi nasional itu sudah di 5, sehingga kita menjadi bandul pemberat bukan jadi bandul pengungkit. Karena memang pengangguran di Sulawesi Utara itu berbeda dengan di provinsi yang lain. Apa perbedaannya? Perbedaannya untuk tenaga kerja Sulawesi Utara, kalau secara kasat mata Pak Tommy orang lihat, ada yang selalu lulus S1, S2, mereka tidak bekerja. Tetapi pada prinsip ini memang karena kan dinabobokan dengan potensi sumber daya alam. Sudah lulus S1, dia masih dapat uang bulanan dari orang tua. Sehingga kalau mau bekerja, memilih-milih pekerjaan. Itu salah satu spesifik untuk tenaga kerja khusus Sulawesi Utara. Yang ada tidak ada. Iya, padahal kan UMP Sulawesi Utara kan sangat tinggi dan sangat menggiurkan untuk tenaga kerja bekerja di Sulawesi Utara. Sehingga banyak yang dari luar yang masuk ke Sulawesi Utara yang mengambil kuota-kuota itu untuk tenaga kerja yang tidak mau diisi oleh orang Manado. Jadi memang orang Manado memang positifnya mereka kalau mau bekerja memang maunya itu betul-betul di tempat yang bagus. harus sekolah tinggi-tinggi kalau mau kerja bagus. Memang itu yang positif memang, supaya memang spiritnya ya untuk motivasi trigger itu untuk mencari menduduki suatu jabatan untuk suatu pekerjaan. Tapi memang untuk kecenderungan mereka masih memilih PNS. PNS lagi. Sehingga penerimaan kan terbatas untuk PNS. Mereka tunggu-tunggu formasi sesuai dengan sehingga masih masuk di angkatan kerja yang menganggur. Jadi itu yang memang salah satu. Dan di Sulawesi Utara itu ada tim koordinasi daerah untuk pendidikan vokasi. Ini sudah bekerja sama dengan akademi-akademi, sekolah politeknik, dengan pemerintah daerah dalam rangka link and match. Link and match apa yang dimaksud di sini yaitu kurikulum yang ada di sekolah-sekolah vokasi itu dibuat sesuai dengan kebutuhan lapangan pekerjaan yang ada di Sulawesi Utara. Jadi misalnya dari Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja sudah melakukan survei yang dibutuhkan paling banyak misalnya tenaga perhotelan, karena di sini banyak tumbuh hotel-hotel yang baru, kemudian juga terkait dengan guide untuk pariwisata dan seterusnya, sehingga ketika pendidikan vokasi ini contohnya yang di kepariwisataan, mereka akan lebih ke jurusan-jurusan yang mengampu untuk pendidikan sesuai dengan yang tersedia di
lapangan pekerjaan yang ada yang di industri, di industri. Jadi link and match dunia usaha dan dunia industri, dunia pendidikan dan dunia usaha. Jadi itu yang salah satu kita koordinasikan untuk supaya yang lulus daripada SMK, akademi atau sekolah tinggi yang vokasi itu sudah tersedia lapangan pekerjaannya. Kemudian yang mendorong lulusan SMA untuk melanjutkan itu juga menjadi dari Dinas Pemuda dan Olahraga untuk terus memberikan dorongan motivasi supaya mereka tidak langsung ke dunia usaha, karena kalau SMA dia berarti umum harus melanjutkan ke perguruan tinggi supaya lebih memperkuat kapabilitasnya sebagai generasi penerus ini yang akan membangun orang daerah. Jadi itu ada bagiannya ya untuk berarti dia bukan ke industri, tetapi mungkin dia ke pendidikan, jadi dosen dan seterusnya. Jadi itu yang akan menambah juga rata-rata lama sekolah ketika ada banyak yang lanjut ke S1, S2 bahkan sampai S3. Iya, betul. Nah, di luar biasa, people, Ibu Kaban, Ibu Elvira sudah menjelaskan ini soal pendidikan, tapi sudah terkait juga dengan dunia kerja. Dan tadi memang data sempat disampaikan oleh Ibu bahwa Sulawesi Utara ini salah satu angka pengangguran masih tinggi bahkan di atas nasional. Tapi saya setelah Ibu menjelaskan tadi, berarti itu terbantahkan bahwa bukan lapangan kerja di sini yang tidak ada, tapi masyarakat atau para generasi muda di sini yang memilih-milih pekerjaan. Jadi memang betul itu, dan itu spesifik ada di Sulawesi Utara. Jadi masyarakat kita ini maunya hidup enak, santai, tapi tidak mau bekerja. Dan itu juga pengalaman di kami, Bu. Sebagai ini kan perusahaan juga Manado Post Industri Pers. Kami berapa kali buka lapangan lowongan untuk mencari karyawan. Itu nyaris bukan orang Manado. Iya, bukan orang Manado, atau bahkan misalnya kita membuka lamaran cari 20 orang yang baru. Yang melamar itu nggak sampai 20. Kemudian setelah melamar juga, setelah dites bekerja hanya beberapa bulan, sudah berhenti. Nggak tahan Jadi banting. memilih-milih kerja, betul Ibu bilang tadi. Nggak tahan banting. Milih-milih kerja dan mereka masih ingin jajan. pekerjaannya itu yang enak-enak ya, harus di tempat ber-AC. Ya saya lihat juga di pusat-pusat perbelanjaan banyak ingin jadi pramuniaga saja. Iya. Kemarin kita tanya waktu pas Metro buka di sini, Pak. Metro buka di Mantos 3 itu. Saya ke sana dan bertanya kan ke yang pramuniaga di situ. Adik dari mana? Ternyata setelah saya bukan dari Manado. Bukan dari Manado justru. Bukan dari Manado. Apakah memang rekrutmennya terpusat? Iya. Terpusat dari Metro ya, yang ke semua daerah. Tapi ternyata ketika saya bertanya, mereka bukan dari Manado, dari Jawa. Iya. Jadi menarik itu persoalan ini Ibu Elvira ungkapkan, dan itu juga sebetulnya kami juga Manado Post itu sudah mengamati sekian lama soal perilaku masyarakat Sulawesi Utara yang kalau tinggal di kampung halaman, masih tinggal dengan orang tua, mereka cenderung malas belajar, malas kerja, karena masih disubsidi sama orang tua. Tapi bukan sebetulnya masyarakat kita itu malas, bukan juga lapangan pekerjaan sini kurang, tapi kalau mereka merantau justru rajin, Bu. Kalau merantau ke daerah lain atau mungkin ke negara lain, itu pekerja yang ulet orang-orang Sulawesi Utara. Dan people dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah juga ini sebetulnya ternyata sudah mempelajari perilaku masyarakat kita, dan solusi atau rencana strategi yang sudah disusun, yaitu
tadi sudah dijelaskan oleh Ibu pendidikan vokasi juga di dalam ya untuk menselaraskan juga dengan lapangan dunia industri yang lagi bertumbuh di Sulawesi Utara. Misalnya industri pariwisata, banyak hotel-hotel yang dibangun sehingga membutuhkan banyak tenaga di bidang perhotelan. Juga di bidang rumah-rumah sakit ya Bu, sehingga perawat-perawat juga di sini sangat dibutuhkan. Dan kalau nggak salah, Ibu juga belum sempat jelaskan, tapi kami lihat itu sudah dilakukan, yaitu menyiapkan atau melatih untuk menjadi pekerja di Jepang ya, magang di Jepang. Ya, betul. Dan itu sudah betul itu, karena seperti yang saya bilang tadi, kalau kerja di luar negeri hebat orang-orang. Seperti di Jepang di Ohara itu, menurut orang yang satu kampung dengan saya, istrinya kerja di sana, dia juga sudah sempat ke sana, dia bilang susama dengan di Manado, susama dengan di Minahasa tuh, Ohara itu katanya. Banyak orang Manado. Bajalang pergi di toko, di pusat perbelanjaan, pergi di pasar, baku dapat orang Manado, bukan orang Jepang. Bahasa kamari orang Manado. Orang Manado, karena itu juga dibuktikan ada 3 gereja gereja gede di sana, berarti besar itu. Banyak itu penduduk Sulawesi Utara. Jadi kalau merantau hebatlah orang Manado. Itu juga kalau di Amerika saya lihat di Los Angeles, di New York, di Jersey. Bahkan sekarang sudah ekspansi sampai ke dalam, sudah ke atas juga ke New Hampshire, itu banyak sekali orang dari Manado. Jadi mereka di sana ulet. Jadi sudah betul pemerintah merancang strategi untuk menjembatani mereka, melatih mereka dan dikirim untuk menjadi pekerja di negara lain yang ya, kalau kita melihat juga berita-berita kan beberapa negara tetangga kita ya, juga termasuk Jepang, mereka kan tidak ada bonus demografi, sehingga mereka akan kekurangan tenaga kerja dari luar. Sudah pas kalau dari Sulawesi Utara yang peluang itu opportunity yang sudah ditangkap oleh Elvira dan tim, sehingga sudah merancang. Tadi sudah sasaran kelima ya Bu? Keempat. Nah, yang terakhir yang kelima. Terakhir itu dari sisi keberlanjutan. Jadi penurunan emisi gas rumah kaca. Oh, lingkungan. Iya, lingkungan. Jadi itu yang rencana strategi terkait dengan sasaran kelima itu? Untuk penurunan emisi gas rumah kaca ini memang kita ada program-program utama, main program, ada supporting program. Jadi yang pertama itu tentu dari kehutanan. Jadi kita tetap menjaga kelestarian hutan kita, itu yang akan mereduksi karbon dioksida, sehingga emisi gas rumah kaca kita menurun. Itu memang modal yang paling besar, yaitu dari kehutanan. Mempertahankan hutan yang ada. Dan reboisasi atau perbaikan yang lahan-lahan yang sudah diidentifikasi lahan kritis, itu ditanami kembali. Itu dari sisi kehutanan. Kemudian dari sisi industri, dari kita mempersyaratkan untuk industri-industri itu agar menggunakan green industry. Jadi kalau menghasilkan polusi itu keluar ke luar itu betul-betul dia net zero emission. Jadi itu dari bagian lingkungan hidup untuk perencanaan dan pengendaliannya. Jadi itu semua. Kemudian juga itu berkembang itu di industri, kemudian di transportasi. Di transportasi itu kita berusaha melakukan yang namanya smart driving. Jadi untuk produk-produk ada batasan produk kendaraan yang masih bisa beroperasi dan mana yang sudah tidak bisa beroperasi, yang menimbulkan polusi yang besar buat lingkungan, polusi udara, dan itu ada yang dari juga di lingkungan hidup yang mengukur.
yang mengukur hal itu, yang bersama-sama dengan kementerian atau dinas perhubungan. Ya. Iya. Kemudian ya. Sudah tua, ya. Kemudian juga dari sisi energi dan mineral. Nah di situ kita juga mengharapkan, dan memang itu sudah ada dalam rencana umum energi daerah. Kita sudah punya RUED, Perda tentang RUED, rencana umum energi daerah, yang mewajibkan untuk dalam energi untuk pembangkit listrik itu menggunakan energi baru terbarukan. Jadi itu kita bersama-sama dengan dari PLN dalam RUPTL-nya dari tahun ke tahun mengurangi pembangkit listrik dari fosil, dari batu bara, itu semakin lama semakin dikurangi, sehingga penggunaan energi baru terbarukan itu betul-betul akan banyak sekali kontribusinya terhadap penurunan emisi gas rumah kaca. Di samping untuk kebijakan-kebijakan misalnya di kantor-kantor, nah ini sudah mulai dirintis tapi memang belum secara masif. Ini masih uji coba. Di beberapa gedung publik itu menggunakan rooftopnya sebagai panel surya, sehingga sebagian dari listrik di kantor itu diambil dari panel tenaga surya ini, dan memang itu mengurangi pembayaran listrik dari PLN, berhemat juga sekaligus sebagai bagian dari penurunan emisi gas rumah kaca, menghemat dan menurunkan emisi. Itu beberapa hal yang dan itu semua sebenarnya ada dalam rencana pembangunan rendah karbon. Contohnya di KIK Bitung. KIK Bitung itu dari APEC, dari APEC itu ditetapkan sebagai model pembangunan kota rendah karbon. Jadi low carbon town. Jadi itu yang menjadi salah satu lokus dari APEC. Jadi kalau di KIK Bitung itu betul-betul harus green industry. Itu salah satu. Kemudian juga dari sisi pembangunan infrastruktur juga itu sudah menganut hal itu di daerah-daerah yang menyusun peraturan tentang bangunan gedung PBG, itu juga sudah memberikan kriteria-kriteria untuk betul-betul menggunakan material yang ramah lingkungan. Kemudian juga dari sisi konstruksinya, contohnya tuh Pak Tommy, kalau ini orang pakai batas semua, sinar matahari yang masuk akan berkurang. Sebenarnya tidak perlu menggunakan lampu ketika ada pencahayaan yang bisa kita gunakan dari luar. Contoh seperti itu untuk pembangunan gedung dan menggunakan misalnya taman yang vertikal karena keterbatasan lahan. Itu semua diatur di peraturan bangunan gedung yang ada di kabupaten kota. Jadi itu bagian-bagian dalam rangka penurunan emisi gas rumah kaca. Di samping juga yang kita lakukan adalah dari sisi penanggulangan bencana akibat perubahan iklim. Nah ini yang seperti sekarang ya, cuaca sangat ekstrim dan seterusnya. Ini yang bagian juga dari untuk pembangunan berkelanjutan ini yang diukur dari net zero emission, dari penurunan emisi gas rumah kaca. Ini kan di Sulawesi Utara juga banyak tambang ilegal ini, DNC dan lain sebagainya, itu apa ada pengaruh itu terhadap kerusakan lingkungan ini, hutan, merambah hutan? Tetap pasti ada. Cuman ini memang terus dikendalikan. Jadi terus dikendalikan, dimonitoring dan evaluasi dan pengendalian dari lembaga-lembaga yang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Di antaranya dari ESDM, dari Dinas Lingkungan Hidup, itu sudah, karena setiap pertambangan, untuk pertambangan rakyat juga sudah berusaha dikoordinir, dan itu salah satu, kalau Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur terpilih, itu salah satu program prioritas juga untuk pengendalian untuk pertambangan rakyat. Itu yang, karena kalau dia sudah dikendalikan berarti minimal itu akan ada dokumen lingkungan.
Kalau dia ada dokumen lingkungan, dalam proses itu ada pedoman, ada tata laksananya, sehingga itu akan meminimalkan pengrusakan lingkungan. Mulai dari pengolahan limbahnya itu akan dikendalikan, walaupun dia tambang rakyat. Sehingga itu dari ilegal itu akan dibina sampai dia menggunakan proses yang ramah lingkungan. Tidak, karena memang sekarang juga memang saya kan tinggal daerah Kolongan Mapangat, dekat dengan Tetelu dan itu banyak sekali peti ya namanya di sana. Jadi kalau mau dilihat memang banyak sekali yang pendampingan yang dilakukan oleh SDM melalui koperasi-koperasi tambang. Sehingga dari situ mereka lakukan edukasi ya, edukasi, kemudian pembimbingan bagaimana pengelolaan yang ramah lingkungan. Jadi pemanfaatan zat-zat yang berbahaya itu mungkin lebih dialihkan ke yang ramah lingkungan, yang tidak memberikan polusi yang besar dan kerusakan terhadap alam. Nah, tapi itu nanti di SDM dan lingkungan hidup Pak Tommy ya. Lebih spesifiknya teknisnya itu ada di sana. Tapi dari 2 periode kepemimpinan Bapak Odeska itu juga sudah menjadi prioritas untuk pembangunan yang berbasis lingkungan, keberlanjutan lingkungan. Oke, luar biasa ini. Tidak terasa ini sudah lewat jam, sudah 1 jam. Sebetulnya masih panjang ini, masih ada misi. Itu baru visi, baru 5 sasaran visi. Tapi mengingat waktu ini, mungkin saya bermohon supaya Ibu di lain waktu ada menyiapkan waktu untuk kita lanjut soal misi lagi yang butuh penjelasan dari Ibu sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah supaya bisa diketahui oleh masyarakat Sulawesi Utara. Jadi mungkin 2 minggu depan kalau bila berkenan, bila Tuhan kehendaki Bu, kalau Ibu ada waktu, kami sangat bermohon Ibu tampil lagi di sini di MP Talk untuk menjelaskan soal misi dan ini baru rencana jangka panjang, belum menengah dan RKPD untuk 2025. Tapi waktunya sudah habis, kita ketemu lagi di lain waktu masih bersama Ibu, dan seperti yang saya sampaikan awal, Ibu narasumber kita di saat ini Ibu Elvira Katuhu. Amin ya dokter. Luar biasa, dan people sudah mendengarkan langsung bagaimana Ibu Elvira ini menjelaskan panjang lebar luar biasa rencana pembangunan jangka panjang Provinsi Sulawesi Utara untuk menuju Sulawesi Utara Sulut Emas untuk Indonesia Emas di tahun 2045. Terima kasih M-People, terima kasih Ibu Kaban, terima kasih waktunya, terima kasih semua. penjelasannya.